Tahun 2023 diprediksi adalah sebuah tahun yang bakal berat selain karena tantangan perlambatan ekonomi dan juga kondisi geopolitik perang yang kita nggak tahu kapan akan selesai. Jadi tidak menentu dan juga inflasi yang cukup tinggi. Tapi sebenarnya kondisi yang sekarang ini yang akan kita hadapi itu sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Jadi yang kita akan hadapi ini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Maka dari itu saya pikir bijaksana bagi kita untuk kita belajar dari orang yang sudah pernah melihat dunia selama 90 tahun lebih. Tidak lain dan tidak bukan, kita belajar dari yang namanya Warren Buffett. Tidak tahu, Warren Buffett itu adalah investor terkaya dan tersukses di dunia. Beliau ini adalah chairman dari Berkshire Hathaway dengan kekayaan 100 miliar dolar lebih. Nah, jika Anda lagi nyari nasihat bagaimana melewati tahun yang berat, bagaimana berinvestasi di tengah resesi dan sebagainya, maka dengarkanlah Warren Buffett. If you worry about corrections, you shouldn't own stocks. I mean, if you can't take your stock going down, it's going to go down sometime if you own a stock, so why worry about it? I mean, the point is to buy something that you like at a price you like and then hold it for 20 years. And you should not look at it day to day. If you bought a farm or an apartment house, you wouldn't get a quote on it every day or every week or every month. So it's a terrible mistake to think of stocks as something that bob up and down, and you should pay attention to those bobs up and down. Nah, yang dikatakan oleh Buffett ini masuk akal bukan? Saya kasih contoh gini deh. Teman Anda itu menjalankan sebuah bisnis kafe gitu. Jadi dia mau jual kepada Anda bisnis kafe tersebut. Jadi Anda bertanya dalam hati kira-kira harga yang pantas dibayarkan untuk kafe tersebut. Nah, Anda lihat peralatannya, Anda jalan ke kafenya, Anda duduk nongkrong di situ, Anda lihat berapa traffic orang yang masuk ya, seberapa rame. Anda tanya peralatan ini berapa harga yang Anda hitung semuanya dan Anda hitung berapa gelas kopi yang dijual. Kemudian ternyata Anda tahu bahwa aset dari kafe tersebut contohnya adalah 200 juta rupiah. Nah, tapi entah dengan alasan apapun ya, teman Anda ini mau menjual dengan harga 15 juta. Pertanyaannya, apakah Anda akan berkata, enggak dulu deh, karena saya takut nanti akan resesi? Tanya, ada hutang nggak di bisnis tersebut? Ternyata nggak ada hutang. Lalu apakah Anda akan pass that deal? Menurut saya sih nonsense ya, saya akan tetap ambil aja. Asetnya 200 juta, nggak ada hutang, ya Anda bisa beli dengan harga 15 juta. Margin of safety-nya besar sekali untuk Anda salah gitu. Jadi kalau misalnya Anda salah pun ya, ternyata nggak 200 juta, tapi 100 juta, Anda masih untung. Kalau tahun ini resesi ya so what gitu. Kalau misalnya sekarang resesi nih, tahun ini misalnya resesi. Apakah artinya bisnis Anda akan tutup, nggak jualan? Belum tentu kan, Anda masih bisa jualan, bisnis itu masih bisa running. Dan kalau misalnya pun ya dengan terpaksa harus ditutup, ya Anda harus jual semua asetnya, Anda beli dengan 15 juta, nilai asetnya 200 juta gitu. So that's a good deal menurut saya ya. Jadi pada akhirnya Anda kalau misalnya resesi harus tutup, Anda tetap untung. Kalau misalnya bisnisnya tetap jalan, Anda lebih untung lagi. Setelah Anda beli, ternyata ada teman Anda yang lain yang pengen beli kafe tersebut. Jadi Anda kan sudah beli itu 15 juta. Terus teman Anda ini mau beli 10 juta. Lalu sudah turun 30% ya, sepertiganya. Jadi 15 juta jadi 10 juta. Lalu apakah Anda akan tidak bisa tidur, tidak bisa makan ya, tidak fokus bekerja? Karena Anda berpikir, wah nilai investasi saya turun dari 15 juta jadi 10 juta. Apakah Anda akan bertanya-tanya dalam hati, kamu nanya, bertanya-tanya. ada apa nih dengan bisnis kafe? Apa ada yang salah? Udahlah jual aja, cut loss gitu. Nggak masuk akal loh. Ada sedikit cringe ya dengan kisah tadi, kayak bodoh banget kenapa dia ngelakuin kayak gitu. Tapi dalam dunia nyata nggak mungkin tuh kayak gitu. Tapi nyatanya dalam pasar saham banyak sekali loh yang seperti itu. Anda beli satu saham nilainya 100 juta, ya Anda beli 100 juta misalnya. Terus dalam beberapa bulan ternyata turun jadi 80 juta. Anda tiba-tiba mendadak panik gitu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, tanya ke sana kemari. Ya, kemudian Anda dengan terpaksa Anda cut loss tanpa Anda mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ya sebenarnya dalam dunia nyata Anda nggak mungkin ngelakuin itu, tapi dalam pasar saham entah kenapa logika kita musnah semua. Nah, Buffett berkata bahwa menjual sebuah saham karena harga pasarnya turun adalah sebuah kebodohan. Jadi ketika harga pasar turun, Anda jual, menurut Buffett itu bodoh. Kalau misalnya Anda sudah mengerjakan PR dengan baik, Anda sudah cari tahu ini company apa, jualan apa, bisnisnya bagus atau tidak, ya. Anda tahu harga wajarnya berapa, Anda tahu value-nya berapa. Dan ketika Anda beli, dia menawarkan margin of safety yang besar sekali. Kalau misalnya ketika harga turun, Anda jual, itu nonsense ya, tidak masuk akal. Tapi Buffett juga berkata bahwa orang-orang seperti ini sebenarnya kalau diedukasi dengan baik, mereka ngerti apa yang mereka beli, mereka paham, mereka akan sadar juga gitu loh. Nah, saya yakin setiap orang itu pasti punya akal sehat dan logika lah. Mereka pasti punya itu dengan baik. Cuma kadang-kadang itu kalau misalnya di market segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga yang berperan itu bukan logikanya tapi lebih kepada feelingnya, ketakut sama serakahnya itu yang mengganggu keputusan mereka. Jadi saya yakin kalau misalnya mereka sudah belajar, mereka pasti bisa ngerti.
Saham kan turun nih dalam beberapa tahun, setahun terakhir ini kan turun, especially di Amerika ya. Indonesia mungkin masih lebih baik, cuma dalam 1-2 bulan terakhir kan pasar saham cukup turun. Nah, apakah Buffett melakukan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain? Ternyata dia melakukan hal itu, yaitu dia membeli saham dalam jumlah yang banyak, 66 miliar dolar ya. Dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Buffett melakukan pembelian yang sangat-sangat besar. Back to resesi, apakah kita perlu takut untuk beli atau jual saham ketika resesi di depan? Sejujurnya kita nggak pernah tahu kan resesi itu akan terjadi atau tidak, tapi menurut saya sih tidak perlu takut. Kenapa? Karena pada akhirnya resesi itu akan lewat juga gitu loh. Jadi nggak mungkin resesi selamanya, nggak mungkin kondisi buruk selamanya. Dan kalau misalnya kita menunggu kondisi semua itu baik-baik saja, biasanya harga saham sudah naik kemana-mana. Ketika Maret 2020, yaitu ketika COVID itu mulai outbreak ya di Indonesia, sudah merebak di Indonesia, outlook ekonomi itu begitu suram. Ya, ekonomi berhenti dan ada ketidakpastian yang di mana-mana gitu. Nah, beli saham kayaknya pada saat itu merupakan ide yang buruk gitu ya. Kayak semua kondisi krisis Anda beli saham itu adalah kondisi yang buruk. Dan banyak expert itu mengatakan bahwa lebih baik simpan cash dulu, jual dulu sahamnya, amanin cash dulu. Tapi nyatanya bulan Maret 2020 di mana banyak expert bilang bahwa kondisi ekonomi akan sangat-sangat suram, outlook ekonomi akan negatif, pasar saham akan turun dan sebagainya. Maret 2020 adalah the best time untuk masuk ke pasar saham. Kenapa? Karena di bulan Maret 2020 pasar saham berada di titik paling rendah dan naik terus selama 2 tahun. Itu di bulan Maret 2020. Think about that. Jadi ternyata worst outlook ekonomi yang buruk, mau resesi lah segala macam. 2020 juga waktu bulan Maret mereka bakal bilang akan ada resesi kan 2020. Meskipun itu terjadi, ternyata di bulan Maretnya tuh merupakan titik terendah. Jadi ternyata worst outlook di ekonomi merupakan good news bagi investor yang mau masuk ke pasar saham. Dan di momen itu juga saya melakukan pembelian saham-saham yang teman-teman sudah tahu lah, kalau misalnya sudah ngikutin Midas Cuan, teman-teman sudah tahu saham apa yang saya borong. Jadi saya menganggap bahwa pada saat itu, momen itu merupakan momen yang diskondisi yang bolong gitu. Jadi kita ya beli sebanyak-banyak yang kita bisa. Jadi saya pikir ya tidak usah terlalu takut. Justru Anda harusnya cukup bersemangat untuk berani masuk dan membeli saham-saham bagus yang murah. Jadi jangan takut, tetap keep investing, tetap stay objektif dan juga berkepala dingin dalam berinvestasi. So semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a great investment journey. Bye bye.